Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Seldi Derudinansyah. Saya adalah salah satu mahasiswa pasca sarjana pendidikan matematika Universitas Ahmad Dahlan. Pada kesempatan kali ini, di mata kuliah matematika ekonomi, saya ingin belajar bersama teman-teman tentang penyusutan. Pengertian depresiasi atau penyusutan. Menurut PSAK, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan nomor 17, pengertian depresiasi adalah alokasi jumlah suatu aktiva yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang diestimasi. Penyusutan untuk periode akuntansi dibebankan ke pendapatan baik secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya, faktor-faktor dalam menentukan beban penyusutan. Menurut Baritwan, ada 3 faktor yang mempengaruhi atau menentukan beban penyusutan setiap periode. Yang pertama, harga perolehan. Yang kedua, nilai sisa. Yang ketiga, taksiran umur kegunaan atau masa manfaatnya. Besar penyusutan dapat ditentukan dengan 5 metode. Yang pertama, metode garis lurus. Yang kedua, metode jumlah unit produksi. Yang ketiga, penyusutan secara persentase tetap. Yang keempat, metode jumlah angka tahun. Yang kelima, metode penyusutan saldo menurun. Satu, metode garis lurus. Pada metode ini, kita menggunakan rumus BP sama dengan HP dikurangi NS dibagi UP. Di mana keterangannya BP adalah biaya penyusutan, HP adalah harga perolehan atau harga beli, NS adalah nilai sisa, dan UP adalah umur pakai produk. Berikut ini adalah contoh dari metode garis lurus. Contoh 1. Perusahaan Pak Dinan membeli sebuah mesin dengan harga 40 juta untuk memperlancar produksinya. Umur ekonomis dari mesin tersebut diperkirakan 5 tahun. Dan nilai sisanya adalah 4 juta. Pertanyaannya adalah, hitunglah biaya penyusutan per tahun apabila digunakan metode garis lurus dan buatlah tabel penyusutan. Kita jawab. Diketahui HP sama dengan 40 juta. Kemudian NS-nya adalah 4 juta. Selanjutnya UP adalah 5 tahun. Maka kita menggunakan rumus BP sama dengan HP dikurangi NS dibagi UP sama dengan 40 juta dikurangi 5 juta dibagi 5 tahun sama dengan 7,2 juta. Berikut ini dapat kita lihat contoh tabel dari soal di atas. Nah, terdapat catatan di sini, jika setelah tahun kelima mesin itu dijual dengan harga yang lebih tinggi dari nilai sisa yang diperkirakan, maka kelebihan itu dapat dicatat atau ditulis sebagai laba non-produksi pada pembukuan. Setelah melihat tabel di atas, maka kita akan bertanya tentang bagaimana sih menentukan AKP dan NB-nya itu. Untuk menentukan AKP 1, maka rumusnya AKP 1 sama dengan BP 0 dijumlahkan dengan BP 1. Untuk menentukan AKP 2, maka AKP 2 sama dengan BP 1 dijumlahkan dengan BP 2 dan seterusnya sampai tahun terakhir. Kemudian untuk menentukan NB1, maka kita menggunakan rumus NB1 sama dengan HP
dikurangi dengan AKP 1. Untuk NB2 sama dengan HP dikurangi AKP 2 dan seterusnya sampai tahun terakhir. Yang kedua, untuk metode yang kedua kita menggunakan jumlah unit produk. Untuk jumlah unit produk, kita menggunakan rumus BPP sama dengan HP dikurangi NS dibagi TP, di mana BPP adalah biaya penyusutan per unit produk, HP adalah harga perolehan atau harga beli, NS nilai sisa, dan TP total produksi atau jumlah produksi. Berikut ini adalah contoh metode jumlah unit produksi. Contoh 2. Sebuah mesin produksi dibeli dengan harga 200 juta. Kemudian, perkiraan umur pakai mesin tersebut adalah 5 tahun. Selanjutnya, nilai sisanya adalah 40 juta. Untuk perkiraan hasil produksi selama pemakaian mesin tersebut adalah 40.000. Pertanyaannya adalah, hitunglah nilai penyusutan mesin tersebut. Diketahui nilai HP-nya sama dengan 200 juta. Kemudian nilai NS-nya sama dengan 40 juta. Kemudian nilai TP-nya sama dengan 40.000. Untuk menyelesaikan pernyataan di atas, maka kita menggunakan rumus BPP sama dengan HP dikurangi NS dibagi TP, yaitu 200 juta dikurangi 40 juta dibagi 40.000 sama dengan 4.000 per unit produksi. Berikut ini adalah tabel dari soal di atas. Nah, untuk mencari rumus BP1, kita akan menggunakan rumus BP1 sama dengan TP1 dikali BPP. Untuk menentukan BP2 sama dengan TP2 dikali BPP. Nah, untuk menentukan AKP1, NB1, AKP2, dan NB2, rumusnya masih sama, yaitu AKP1 BP0 ditambah atau dijumlahkan dengan BP1 untuk AKP2 sama dengan BP1 dijumlahkan dengan BP2 untuk NB1 sama dengan HP dikurangi AKP1 untuk NB2 sama dengan HP dikurangi AKP1 dan seterusnya. Metode ketiga. Untuk metode ketiga adalah penyusutan secara persentase tetap. Pada metode ini kita menggunakan rumus. Yang pertama, NPP sama dengan 100% dibagi UP. Yang kedua, BP sama dengan HP dikurangi NS dibagi NPP. Di mana keterangannya adalah BP sama dengan biaya penyusutan, HP adalah harga perolehan atau harga beli, NS nilai sisa, UP umur pakai, dan NPP sama dengan nilai persentase tiap tahun. Untuk mempermudah memahami rumus di atas, maka berikut ini adalah contohnya. Contoh 3. Sebuah mesin produksi dibeli dengan harga 200 juta. Perkiraan umur pakai mesin tersebut adalah 5 tahun dan nilai sisanya adalah 40 juta. Perkiraan hasil produksi selama pemakaian mesin tersebut adalah 40.000. Pertanyaannya, hitunglah nilai penyusutan mesin tersebut. Kita jawab. Diketahui nilai HP-nya sama dengan 200 juta. Nilai NS-nya sama dengan 40 juta. Nilai TP-nya sama dengan 40.000. Dan nilai UP-nya sama dengan 5 tahun.
Untuk menentukan persentasenya, maka kita gunakan rumus pertama, yaitu NPP sama dengan 100% dibagi 5 tahun sama dengan 20% per tahun berarti. Kemudian, untuk menentukan penyusutan secara persentase tetap, maka kita gunakan rumus kedua, yaitu BP sama dengan HP dikurangi NS dikali 20% tersebut. Maka dapat kita tulis 200 juta dikurangi 40 juta dikali 20%. Maka hasilnya akan kita dapatkan 32 juta. Berikut ini adalah tampilan tabel dari soal di atas. Untuk menentukan AKP dan NB-nya masih sama dengan rumus-rumus sebelumnya ya. Metode selanjutnya yaitu metode 4. Metode 4, metode jumlah angka tahun. Pada metode ini kita menggunakan rumus BP sama dengan SUP dibagi JAT dikali HP dikurangi NS. Keterangannya, BP sama dengan biaya penyusutan, HP harga perolehan atau harga beli, NS adalah nilai sisa, SUP adalah sisa umur pakai pada tahun ke-1 atau per tahun. JAT adalah jumlah angka tahun umur pakai. Contoh 4. Contoh 4 adalah aplikasi untuk mempermudah kita memahami rumus dari metode jumlah angka tahun di atas. Langsung saja soalnya. Perusahaan Pak Dinan membeli sebuah mesin seharga 40 juta untuk memperlancar produksinya. Umur ekonomis dari mesin tersebut diperkirakan 3 tahun dan nilai sisanya adalah 4 juta. Soalnya, hitunglah biaya penyusutan per tahun apabila digunakan metode jumlah angka tahun dan buatlah tabel penyusutan. Kita jawab, diketahui nilai HP-nya sama dengan 40 juta, nilai NS-nya sama dengan 4 juta, nilai SUP 1 sama dengan 3 tahun, dan nilai JAT sama dengan 1 dijumlahkan 2 dijumlahkan 3 sama dengan 6. Selanjutnya, kita akan menggunakan rumus BP sama dengan SUP 1 dibagi JAT dikali HP dikurangi NS. Berdasarkan rumus di atas, maka BP satunya sama dengan 3/6 dikali 40 dikurangi 4. Sama dengan 1/2 dikali 36 dan hasilnya adalah 18 untuk BP satunya. Untuk AKP 1, rumusnya BP 0 dijumlahkan dengan BP 1 dan untuk NB 1 sama dengan HP dikurangi AKP 1. Untuk BP 2 kita temukan 2 dibagi 6 dikali 40 dikurangi 4 sama dengan 12. Untuk menentukan AKP 2 kita masih menggunakan rumus yang sama dengan sebelum-sebelumnya, yaitu AKP 2 sama dengan BP 1 dijumlahkan dengan BP 2 dan NB 2 juga rumusnya masih sama, yaitu NB 2 sama dengan HP dikurangi AKP 2. Berikut ini dilampirkan tabel 4. Tabel 4 adalah tabel dari penyelesaian soal di atas. Metode 5. Metode 5 adalah metode terakhir pada pembahasan kali ini. Metode 5, metode penyusutan saldo menurun. Pada metode kali ini kita menggunakan rumus NPP sama dengan 2 dikali 100% dibagi UP. Kemudian rumus selanjutnya
yang akan kita gunakan adalah rumus BP sama dengan NB dikurangi NS dikali NPP. Keterangannya, BP sama dengan biaya penyusutan, NB nilai buku, NS nilai sisa, UP nilai umur pakai, dan NPP adalah nilai persentase tiap tahun. Contoh 5. Contoh 5 adalah contoh dari metode penyusutan saldo menurun. Langsung saja ke contoh soalnya. Perusahaan Pak Dinan membeli sebuah mesin seharga 40 juta. Umur ekonomis dari mesin tersebut diperkirakan 4 tahun dan nilai sisanya adalah 4 juta. Hitunglah biaya penyusutan per tahun apabila digunakan metode penyusutan saldo menurun dan buatkan tabel penyusutan. Jawab. Diketahui nilai HP-nya sama dengan 40 juta, nilai NS-nya sama dengan 4 juta, dan nilai UP-nya sama dengan 4 tahun. Maka kita akan menggunakan rumus NPP sama dengan 2 dikali 100% dibagi UP. Yang dapat kita tulis 2 dikali 100% dibagi 4 tahun sama dengan 50%. Jadi, persentase penyusutan tiap tahunnya adalah 50%. Selanjutnya, untuk menentukan nilai BP1, maka kita gunakan rumus BP1 sama dengan NB0 dikurangi NS dikali NPP sama dengan 40 dikurangi 4 dikali 50%. Hasilnya kita dapatkan sama dengan 18%. Untuk menentukan AKP1, rumusnya kita gunakan masih sama, yaitu AKP1 sama dengan BP0 ditambah BP1. Dan selanjutnya untuk menentukan NB1, maka kita masih menggunakan rumus NB1 sama dengan HP dikurangi AKP1. Selanjutnya, untuk menentukan BP2, kita gunakan rumus BP2 sama dengan NB1 dikurangi NS dikali NPP, yaitu sama dengan 22 dikurangi 4 dikali 50%. Hasilnya akan kita dapatkan yaitu 9. Nah, selanjutnya untuk menentukan nilai AKP2 dan NB2, maka rumusnya masih sama seperti menentukan AKP2 dan NB2 pada rumus-rumus sebelumnya. Tabel 5. Tabel 5 ini adalah bentuk tabel dari hasil soal di atas. Namun, pada tabel 5 ini, di tahun keempatnya, hasil atau nilai BP, AKP, dan NB-nya saya kasih warna lain dari tahun-tahun sebelumnya, karena pada nilai NB, nilai akhirnya, nilai buku, terdapat nilai yang lebih dari perkiraan sebelumnya. Perkiraan disoalkan 4 juta, sedangkan nilai NB atau nilai buku pada tabel ini ditemukan 6,25 juta. Maka hal tersebut akan kita bahas. Berdasarkan tabel 5 sebelumnya, terdapat selisih antara nilai buku dan nilai sisa yang telah ditetapkan, yaitu sebesar 2,25 juta. Nah, untuk menentukan atau cara untuk menentukan nilai bukunya tetap 4 juta, maka kita tambahkan selisih dari nilai buku
dan nilai sisa ke dalam biaya penyusutan pada tahun keempat. Sehingga biaya penyusutan pada tahun keempat didapatkan sebesar 4,5 juta. Maka akumulasi penyusutan pada tahun keempat menjadi 36 juta. Sehingga nilai NB-nya atau nilai bukunya akan didapatkan 4 juta. Saya kira cukup untuk pertemuan kali ini. Namun sebelum saya menutupi atau mengakhiri perkuliahan pada kali ini, nanti akan saya lampirkan beberapa soal latihan sebagai evaluasi dari pembelajaran kita hari ini. Demikian saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.